Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dwi Agung Wibowo MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar dan Sensoring semester 3. Perkenalkan, nama saya Emroid Rivaldi dengan NIM 24013010102. Nah, di video ini saya akan melakukan dan mendemonstrasikan hasil ujian praktikum UAS, yaitu perakitan sensor IoT sederhana berbasis Arduino Uno dengan sensor ultrasonik. Karena keterbatasan alat yang saya miliki, saya membuat versi yang paling sederhana dulu, tapi secara konsep ini sudah bisa dipakai di dunia nyata. Misalnya seperti sensor parkir mobil, yang bisa mendeteksi jarak mobil dengan tembok di belakang agar tidak menabrak. Alat ini bekerja dengan sensor ultrasonik sebagai membaca suatu jarak objek. Nah, lalu Arduino Uno ini untuk membaca datanya. Lalu hasilnya ditampilkan secara real time di serial monitor. Atau bisa dengan tambahan interface-nya mobile localhost. Atau enggak bisa pakai juga Blink supaya buat langsung datanya masuk. Nah, tapi ini jika jaraknya terlalu dekat, LED akan menyala sebagai tanda peringatan. Jadi walaupun alatnya sederhana, ini termasuk sistem sensor berbasis IoT, karena datanya bisa dimonitor lewat komputer secara langsung. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini dan mau belajar, bisa disimak video berikut. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu, ini nggak usah dihiraukan, yang dibutuhkan itu cuma ini, sederhana. Ada Arduino Uno, lalu ada sensor ultrasonic HC SR04, dan ada LED, ada kabel jumper female to male, dan ada USB untuk mencolok ke laptop. Dan bahannya itu kita harus punya namanya Arduino Uno IDE. Jadi harus install board, lalu ada portnya juga, dan ada drivernya supaya bisa terhubung. Oke, langsung aja di perakitannya. Cara kerja dan koneksi. Siapkan sensor ultrasoniknya. Nah, sensor ultrasonik ini mempunyai 4 pin, yaitu pertama ada FCC. Ini untuk didemonstrasikan ke Arduino Uno, yang dimana kita rakit dulu FCC. Ke yang ada di sini, yang 5 volt ini untuk sebagai sumber tegangan listriknya. Nah, 5 volt, jangan yang 3,3. Nah, kalau sudah, ada lagi yang namanya JND. Nah, JND ini buat sumber ground, sebagai groundnya. JND harus sama di Arduino Uno. Cari juga namanya JND di sini. Nah, selanjutnya itu ada trik itu ke D2. Nah, siapkan lagi kabel female, kabel jumpernya, yang trik ke Arduino Uno. Nah, ini kabel female-nya itu ke D3, D2. Nah, D2 lanjut. Oke, ini. Nah, ini ketinggalan satu. Ini ada sisanya, ada Eko. Nah, Eko ini ke, sabar ya, susah. Nah, Eco ini ke digital 3 atau D3. Di sini ada bacaannya digital. Nah, digital 3. Salah. Nah, digital 3. Lalu ini LED ini pastikan ada kelihatan. Di sini ada yang lebih pendek, itu namanya negatif. Kalau yang panjang itu positif, berarti urutannya itu harus seperti ini. Yang pendek itu ke GND, lalu kalau yang panjang itu di angka 13. Nah, dan D3 Arduino D2 tadi, D2 yang trik itu sebagai mengirim gelombang. Kalau yang D3
Kalau yang Eco ini yang D3 ini sebagai pantulannya. Nah, LED sambungin ke D13 sebagai output. Kalau GND ini sebagai groundnya. Oke, lanjut aja ke programnya. Oke, sekarang sudah masuk di Arduino IDE-nya. Pokoknya harus ada tools. Nah, boardnya ini sudah diinstal dan COM-nya ini sudah ada karena sudah tercolok dengan USB-nya dengan alat IoT tersebut. Nah, kalau belum bisa COM ini muncul, berarti harus install drivernya itu ada khusus CH34 kalau nggak salah. Nah, ini di awal program saya mendefinisikan pin, misalnya trik ini sebagai pin 2 dan Echo ini sebagai pin 3 dan LED sebagai pin 13. Nah, di bagian setup pin-pin ini diibaratkan diset sebagai input dan output. Lalu serial monitor diaktifkan supaya jarak bisa ditampilkan di laptop. Nah, kalau di bagian loop itu artinya mengirim sinyal ke trig, lalu ada echo ini untuk membaca pantulan dari echo. Nah, kalau calculate sampai print ini menghitung jarak itu dalam satuan sentimeter. Lalu langsung ditampilkan jaraknya itu ke serial monitor. Nah, di sini ada if kalau kondisinya kurang dari 20 cm, maka digital write-nya itu bakal muncul dan LED itu otomatis menyala sebagai peringatan. Nah, kita kasih juga di sini ada delay supaya nggak terlalu cepat untuk serial monitornya. Nah, di sini bisa langsung dicoba di tools, lalu serial monitor ke atas kan. Nah, itu kelihatan. Harusnya ini dulu verify dan upload supaya bisa menghasilkan distance-nya. Ketika saya coba, ini berfungsi dengan normal. Ketika jarak kurang dari 20 cm, maka LED akan menyala. Kalau di atas 20 cm, maka LED tidak akan menyala, sesuai dengan program yang telah dibuat. Oke Pak, karena saya tidak punya buzzer, saya punya alternatif lain dengan pakai VS Code dan install server JS dan index menggunakan localhost. Ada tampilan GUI-nya seperti ini, ada mobil, misalnya ini tembok, ini harus diaktifkan sound dulu. Nah, dicoba, tuh ada suaranya. Nah, di sini pakai Visual Studio Code. Ada juga tampilan terminalnya sudah bisa. Nah, ini ada install package JSON-nya, ada alarm. Oke, begitu mungkin. Nah, itu tadi dia demonstrasi sistem sensor ultrasonic berbasis Arduino Uno dan interface web yang saya buat sebagai ujian praktikum UAS. Nah, di sini saya menggunakan tampilan web dan suara dari laptop sebagai alternatif alarm. Karena saya tidak menggunakan buzzer, tapi secara fungsi tetap bisa memberikan peringatan ketika jarak terlalu dekat. Nah, semoga alat dan sistem yang saya buat ini bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk penilaian, tapi juga sebagai contoh penerapan sensor dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem parkir, pendeteksi jarak, atau alat monitoring sederhana. Untuk teman-teman yang ingin mencoba atau mempelajari lebih lanjut, link kode program Arduino dan tampilan UI web akan saya sertakan di link deskripsi di YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.